Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bogam Sri Sulanjari, Sarjana Seni, beserta rekan sejawat Bapak Ibu Guru dalam menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Ulfa Ibriani, Sarjana Sosial, dengan judul Kotak Aceh sebagai media berbagi siswa yang aman dan nyaman dalam mengatasi berbagai masalah di SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Berikut saya paparkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Satu, pembukaan oleh Ibu Bogam Sri Sulanjari selaku Kepala Sekolah sekaligus Mentor Orientasi PIKK tahun 2025. Dua, inti kegiatan pemaparan oleh Ibu Ulfa Ibriani, Sarjana Sosial. Ketiga, saran masukan dari rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah. Keempat, terakhir, penutup. Sebelum dimulainya acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara pertama, pembukaan oleh Ibu Bogam Sri Sulanjari, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ulfa Ibriani, Sarjana Sosial, yang saya hormati Bu Siska, Pengembangan dan Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru, SMP 21 Kota Surakarta yang hadir pada kesempatan kali ini.
penelitian dari teman-teman P3K rangkaian dari emosi yang dilakukan dalam rangka pajak ya, seperti pajak itu di P3K. Selamat Bu Siska, Bu Ulfa sudah sampai di tahap ini. Mudah-mudahan apa yang penjenengan teliti, kemudian bisa penjenengan lakukan dan penjenengan terapkan dari isu-isu penjenengan sendiri itu akan menjadi praktik baik dan menjadi satu faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP 21 Jakarta khususnya, dan kemungkinan juga berdampak pada pendidikan di kemasyarakatan pada umumnya. Selamat melakukan kegiatan. Mohon nanti Bapak Ibu semuanya bisa memberikan saran masukan upaya yang positif sehingga teman-teman bisa memperbaiki, evaluasi dan meneruskan di dalam satu aksi nyata, tidak lanjut di inovasi yang sudah dilakukan. Sekali lagi selamat berkegiatan, semoga semuanya juga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu inti kegiatan pemaparan seminar oleh Ibu Ulfa Indriani, Sarjana Sosial, waktu dan tempat saya bersama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Sulandari selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Surakarta serta Mentor dari Orientasi P3K tahun 2025. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang ke acara seminar saya hari ini. Berikut saya sampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2022. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ulfa Indriani dengan NIP 1997 1029 2024 212028, jabatan anti pertama guru bimbingan konseling, unit kerja SMP Negeri 21 Kota Surakarta dengan mentor Ibu Sri Sulandari, Sarjana Seni. Pada orientasi kali ini saya mengambil judul Kotak Ajaib Secret Storybox sebagai media berbagi siswa yang aman dan nyaman dalam mengatasi berbagai masalah di SMP Negeri 21
Berikut ini struktur organisasi dari pemerintah Kota Surakarta. Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota sebagai rincian bagan yang sudah Bapak Ibu lihat di layar. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi. Visi dan misi dari Dinas Pendidikan. Visi dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan untuk misi dari pendidikan Kota Surakarta sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi layanan. Kemudian, struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dikepalai oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kemudian di bawahnya ada sekretariat dan yang lain-lain yang sudah Ibu Bapak lihat di layar. Kemudian selanjutnya itu OPD tentang melaksanakan orientasi yaitu SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Visi dan misi dari SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Visi dari SMP Negeri 21 Kota Surakarta yaitu terbentuknya insan yang berprestasi, terampil, berkarakter, peduli lingkungan, berlandaskan intent dan etika. Misi dari SMP Negeri 21 Kota Surakarta terdapat 6. Yang pertama yaitu mewujudkan prestasi akademik dan akademik yang kompetitif. Kedua, mewujudkan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan secara profesional. Yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan dan warga sekolah yang mendukung pembelajaran, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelestarian lingkungan. Yang kelima, mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Dan yang terakhir, mewujudkan nilai-nilai kesamaan dan budi pekerti yang luhur. Berikut struktur organisasi dari SMP Negeri 21 Kota Surakarta yang dikepalai oleh Ibu Bapak Sri Sunandari Sarjana Seni. Kemudian di bawahnya ada komite sekolah dengan kepala tata usaha yaitu Ibu Enda Setiawati, dan di bawahnya ada wakil kepala kurikulum Bapak Agus Tikanda Sarjana Pendidikan, dan wakil kepala kesiswaan dengan Bapak Tri Isnadi Sarjana Pendidikan, dengan wakil kepala bagian humas Ibu Arisawati dari Sarjana Seni, dan yang terakhir wakil kepala bagian Sarpras dengan Bapak Agus Sapko Sarjana Pendidikan. Selanjutnya di bab 4 tentang rencana dan hasil kerja P3K. Pada orientasi kali ini saya mengidentifikasi isu bahwa perspektif orang-orang tentang BK, bahwa BK itu merupakan tempat untuk anak-anak yang nakal, sehingga membuat siswa yang untuk sangat menghindari bertemu dengan BK atau masuk dalam ruangan BK. Pada
tugas tempat kerja yang pertama yaitu mengidentifikasi isu dengan melakukan atau memilih isu yang menarik yang sedang terjadi di SMP Negeri 21 Kota Surakarta. Dari pemilihan ini saya mendapatkan rumusan isu yang sedang terjadi di SMP Negeri 21 Kota Surakarta ini mengenai perspektif siswa tentang BK itu sebagai tempat untuk anak-anak yang nakal, sehingga siswa lain yang membutuhkan bantuan atau solusi takut untuk bertemu dengan guru BK atau melapor atau masuk ke dalam ruang BK. Kemudian kegiatan yang kedua dengan menyusun instrumen penelitian sebagai dasar saya mengambil isu ini, yaitu dengan melakukan penyebaran angket dan melakukan observasi. Tahapan kegiatannya yaitu saya setelah menyebar angket, saya mengolah angket dan menyimpulkan dari observasi tersebut. Hasilnya yaitu banyak siswa-siswa yang ternyata membutuhkan tempat cerita, mencari solusi dari masalah-masalah pribadi mereka, namun mereka enggan, takut untuk mencari guru BK atau bertemu guru BK, atau setidaknya masuk ke ruang BK pun mereka kadang takut. Takutnya kenapa? Jika ada temannya yang melihat, kamu masuk BK ya, kamu disebabkan kesalahan apa? Nah, itu banyak dari siswa-siswa kita yang enggan untuk sekadar masuk BK saja. Yang ketiga yaitu kegiatan melakukan layanan bimbingan klasikal tentang fungsi dan tujuan dari BK sekolah. Kegiatannya yaitu dengan membuat PowerPoint tentang fungsi dan peran BK di sekolah. Hasilnya berharap semoga siswa-siswi dapat mengetahui apa itu fungsi dan peran BK yang ada di sekolah. Siswa juga mampu mengubah persepsi tentang apa itu BK
Tahapan kegiatannya yaitu dalam observasi untuk melihat antusias siswa dalam menggunakan media Kota Ajaib. Observasi ini saya lakukan kurang lebih 1-2 bulan. Dari observasi tersebut saya melihat banyak sekali siswa yang antusias untuk menuliskan dan bercerita ke dalam Kota Ajaib tersebut. Banyak di antara mereka yang sekali mereka mengirimkan, kemudian saya balas kembali, dan mereka banyak yang ingin melanjutkan ceritanya secara langsung atau secara konseling individu. Ini merupakan wujud dari media Kota Ajaib yang saya buat sendiri. Ini biasanya setiap saya masuk pelajaran BK di kelas selalu saya bawa dan saya terangkan ke anak-anak, tidak apa-apa, tidak usah malu, tidak usah takut jika guru BK menyebarkan atau membacakan surat ini di depan. Sebelum saya membuat kota ini, saya menyebar Google Form kepada anak-anak. Saya menanyakan tentang menurut kamu BK itu apa? Menurut kamu BK itu tempat untuk apa? Banyak dari mereka yang menjawab seperti potongan kalimat di layar ini. Ada yang mengatakan BK itu tempat untuk siswa yang tidak disiplin, tidak mematuhi peraturan. BK itu untuk menghakimi siswa-siswi yang tidak tertib. BK adalah tempat untuk anak-anak yang nakal atau ngeyel. Hampir 80% anak-anak menuliskan BK itu seperti ini. Setelah sekitar 1-2 bulan, saya mencoba untuk menyebar Google Form kembali. Saya mengadakan Google Form bertanya tentang apa itu BK kembali. Mereka menjawab sudah ada perubahan persepsi. Walaupun tidak semuanya, tapi hampir separuh lebih ada yang sudah berubah persepsinya tentang BK. Mereka sudah menganggap bahwa BK itu tempat atau ruangan untuk mengatasi masalah pribadi. Ada yang mengatakan BK itu untuk menyelesaikan masalah, meminta pendapat, atau meminta bantuan. Ada yang berpendapat juga BK itu tempat untuk curhat atau bercerita. Yang sudah Bapak Ibu lihat di layar, di sini potongan surat kontrol pasien BPJS. Ini salah satu alasan saya kenapa saya membuat media ini, karena sebenarnya ini saya terima setelah kota ini saya terapkan. Ada salah satu anak yang datang ke saya yang bertanya mengenai
Tidak hanya satu, Ibu Bapak, ternyata anak ini sudah melakukan kontrol 2 kali di tahun yang sama, namun di beda bulan, dan ternyata dia didiagnosis berbeda. Untuk yang bulan berikutnya, ternyata dia didiagnosis anxiety dan gastritis akut. Setelah saya tanya-tanya, ternyata sebelum didiagnosis ini, anak ini sudah memiliki penyakit lambung atau mah akut. Jadi mungkin dari penyakit gastritis akut ini bisa menyebar ke gangguan mental seorang anak ini. Jadi kenapa alasan saya membuat ini? Saya beranggapan bahwa kesehatan mental itu tidak hanya menyerang orang dewasa saja. Anak kecil, anak TK, anak SD, anak SMP pun bisa saja mendapatkan gangguan mental. Terkadang teman-temannya mungkin beranggapan masih kecil, mikir kayak apa toh, makan juga masih dikasih orang tua, kebutuhan masih dikasih orang tua, karena mereka tidak tahu latar belakang dari seseorang. Mungkin ada yang memiliki trauma di masa kecil, atau mungkin ada yang punya pengalaman bullying di sekolah, atau mungkin ada yang mengalami tidak dimiliki teman, tidak memiliki teman di sekolah, jadi mereka tidak punya teman untuk sekadar cerita. Padahal sebenarnya banyak orang yang mereka hanya butuh tempat untuk meluapkan cerita tanpa harus memberi saran atau solusi. Dan terakhir yaitu menutup, kesimpulannya adalah media peta ajaib ini bertujuan untuk mengubah persepsi siswa mengenai fungsi dan peran BK yang tidak hanya untuk menghukum siswa yang nakal, namun dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan keluh kesah dan menceritakan masalah dalam dirinya. Sehingga dengan adanya media tersebut, saya berharap tidak ada siswa yang takut jika dipanggil BK, sehingga dengan sukarela untuk datang ke ruangan BK untuk kebutuhan mereka masing-masing. Saran dari kegiatan ini, yang pertama yaitu program ini tidak akan berjalan jika tidak adanya kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran untuk memberi pemahaman mengenai fungsi dan peran BK di sekolah. Dan yang terakhir, tidak lanjut akan diberikan lebih optimal terhadap setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Terima kasih, sekian pemaparan seminar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saran masukan dari rekan sejawat dan ibu kepala sekolah, mohon rekan sejawat dulu, yaitu Ibu Sri Pranisi. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 3 tadi ada rencana dan hasil kerja, tertulis bahwa peran BK, apa saja peran BK di dalam sekolah ini. Terima kasih Bu. Apakah ada rekan sejawat lain, Bapak atau Ibu? Oke, Bu Sri Wahyati dan Ibu Angga. Sri Wahyati dulu. Mungkin saya. Terima kasih, selamat pagi. Mungkin saya yang pertama saran saya yang pertama, kotaknya itu kan kalau saya lihat itu terbuat dari kardus. Ya, karena ini kecil lagi, jadi karena ini menyangkut rahasia anak didik kita yang begitu banyak, hampir 600. Nah, mohon nanti bisa dibuat itu dari kayu dan dikunci
sehingga baik itu siswa maupun guru-guru itu tidak bisa membukanya kecuali guru BK, sehingga rahasia siswa itu terjaga. Itu saran yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu kan jumlahnya banyak, sementara guru BK-nya sedikit. Nah, nanti seandainya ternyata yang cerita yang punya masalah itu sangat banyak, karena kita hampir 600 ya, tentunya guru BK itu kewalahan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya itu. Tetapi saran saya, ini pertanyaannya itu saran saya, mungkin juga ini berkaitan dengan pertanyaan saya sebenarnya. Bagaimana juga bisa melibatkan para wali kelas supaya juga wali kelas jadi tahu kondisi anak didiknya di kelasnya. Siapa tahu anak didik tersebut juga memang ada yang bermasalah di kelas itu, sehingga wali kelas pun juga bisa membantu dan tidak akan menyebarkan rahasia itu kepada orang lain, sehingga masalah anak bisa teratasi, ada solusinya, dan juga mungkin BK tidak kewalahan kalau nanti kotak masuknya kotak reservenya sangat banyak, dan ternyata itu juga kan saya yakin pasti merepotkan dengan jumlah guru BK yang hanya berapa Mbak Siska tadi, Mbak Tiga ya, itu saya yakin itu merepotkan. Mungkin juga itu jadi ada kolaborasi tadi yang seperti disampaikan untuk antara BK dengan wali kelas itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak kita itu memang anak-anak yang luar biasa, baik dalam hal kehadiran maupun dalam hal kondisi ekonomi, sosiologi, dan juga kondisi orang tua mereka, sehingga mungkin Bapak Ibu guru BK itu lebih intens, karena jamnya kan juga hanya 1 jam untuk masuk kelas, lebih intens, hanya saran saja, karena ternyata anak-anak itu sangat kompleks dalam permasalahannya. Mungkin barangkali guru BK selain menggali anak ada waktu 1 jam pelajaran itu kan sangat sedikit, tapi mungkin juga guru BK bisa menggali anak di luar jam pelajaran. Artinya supaya anak-anak itu juga apa yang menjadi ganjalan di hatinya itu tertampung gitu. Karena selama ini anak-anak persepsinya memang BK itu tempat untuk menghukum anak, takut kalau sudah dipanggil BK itu sudah ngobrol duluan. Itu saya pernah lihat di kelas saya itu kalau mau dipanggil BK itu sudah wajahnya berubah. Itu menunjukkan bahwa bagaimana persepsi anak tentang BK itu sampai sekarang ini masih seperti itu. Nah, mungkin juga karena BK-nya lebih ini berdua, tapi juga tetap dibutuhkan ketegasan dari BK untuk bisa supaya anak-anak ketegasan, tapi kelembutan juga ya, supaya anak-anak itu curhatnya itu tersampaikan. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi di selamat ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari tadi mungkin hati saya sehati sama mulai di Siska sama di sama materinya. Saya juga mengamati itu kotaknya besar.
masih pertama kali di sini saya pernah melihat kotak seperti itu terbuat dari kayu. Kalau tidak salah, semua pendapat opini dari siswa bisa dimasukkan di sini. Hal itu kan bisa juga untuk mengubah gambaran siswa bahwa bila kita masuk ke BK pasti punya masalah. Itu satu. Terus nanti kalau bisa ya dibuat dari kayu lah, dikunci gitu. Jadi nanti kita yang kepo-kepo itu tidak ingin mengetahui permasalahannya. Dan saya berharap semoga kotak ajaib itu tidak hanya sampai di sini saja, seterusnya sampai nanti mungkin selama-lamanya sampai SMP ini, pokoknya selama-lamanya saat sampai SMP ini ada. Jadi bisa mengubah perspektif gambaran siswa tentang BK yang menakutkan, dan juga untuk membantu untuk mengeluarkan uang. Terus yang kedua boleh ya, tadi yang disaran itu boleh saya menambahkan wali kelas. Jadi tidak hanya BK dan guru mapel, tetapi wali kelas. Saya ingat kalau ada bapak, saya selalu bicara dengan Bu Vina kalau ada masalah di 9D. Terima kasih. Terima kasih Bu Simansyari, kemudian dan Bu Amran. Mohon untuk ditanggapi oleh Bu Ulfa. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk pertama, saya akan menjawab dari Ibu terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan mengenai peran guru BK. Mungkin banyak siswa atau guru yang masih awam yang menganggap bahwa BK itu untuk menghukum saja. Padahal BK itu perannya sangat banyak, termasuk untuk mengetahui kondisi siswa, yaitu kondisi dalam dirinya, potensi, bakat ataupun minat dari siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif bukan berarti kita itu disepelekan sama anak-anak. Jadi kita tetap dihargai, namun anak-anak bisa terbuka dengan kita, terbuka dalam hal apapun itu. Jadi tidak hanya terbuka terus kita dekat dengan anak-anak dan anak-anak tidak menghargai kita, tapi kita juga menerapkan anak-anak untuk tetap menghormati guru BK, tapi juga bisa terbuka seperti itu. Yang selanjutnya itu mengembangkan ini berarti lanjutan dari mengetahui kondisi. Jadi anak-anak yang ingin mengembangkan potensi, minat, bakat ataupun konsultasi tentang hal tersebut bisa dilakukan oleh guru BK. Dan yang terakhir ini yang menjadi tugas guru BK yang orang-orang tahu, yaitu untuk konseling. Konseling itu ada banyak, konseling individu, konseling kelompok, ada bimbingan kelompok juga, ada bimbingan klasikal. Namun sekarang di sekolah itu tidak semua sekolah, kalau Solo mungkin masih ada bimbingan klasikal, yaitu BK yang masuk ke kelas. Namun ada di kota lain yang ternyata BK itu tidak masuk kelas. Jadi banyak anak-anak yang kadang ditanya BK-nya siapa, nggak tahu. Disuruh lapor ke BK, takut karena tidak kenal dengan guru BK-nya, karena guru BK tidak masuk kelas. Di sini alhamdulillahnya guru BK masuk kelas, jadi masih bisa mengenali namanya, kondisi siswa, masih bisa melakukan diskusi seperti itu. Jadi jika ada anak yang mengalami masalah pribadi, mereka bisa melakukan konseling
Terima kasih Bu Neng. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu. Sangat banyak Ibu. Ada 3 tadi. Untuk yang pertama mengenai kotaknya. Dari awal saya juga agak kurang suka sebenarnya. Karena apa Bu? Kita diminta untuk melakukan orientasi ini waktunya sangat singkat sekali. Jadi awalnya saya juga ada rencana mau membuat dari kayu ataupun dari desain, dari yang biasanya dari desain itu, namun belum terlaksana. Untuk kedepannya saya juga ada rencana mau membuat yang bahannya seperti itu, yang terkunci, yang tergembok. Namun untuk saat ini saya menggunakan media atau bahan seadanya dulu, karena saya mau melihat antusias dari anak-anak. Apakah anak-anak tertarik atau tidak? Karena di sini anak-anak yang pola pikirnya mungkin tidak sama dengan anak-anak yang kondisi sosialnya atau lingkungannya memadai. Jadi ada yang anak-anak mungkin beda cerita-cerita, kayak gitu. Jadi mereka tidak mau, padahal mereka sebenarnya gitu. Jadi mohon maaf Ibu, nanti saya usahakan secepatnya untuk membuat kotak ajaib dengan waktu yang baru. Selanjutnya yang kedua tadi mengenai banyak siswa yang masukkan ke dalam kotak. Seandainya ada banyak yang makan atau masukkan surat ke dalam kotak ajaib, saya berharapnya ya Bu, biar mereka mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah ini. Namun ia benar juga akan sangat kewalahan untuk kami guru BK dalam mengatasi apa yang anak-anak hadapi. Di sini kan karena guru BK 3, jadi satu angkatan itu diambil oleh satu guru BK. Jadi saya melakukannya dengan saya membaca dulu semuanya, karena setiap hari ini tidak sampai ratusan ada, karena itu kan kesadaran diri. Jadi tidak semua anak itu punya kesadaran diri untuk menuliskan atau bercerita seperti itu. Jika barunya saya membaca dulu mana masalah yang urgent, mana masalah yang dikatakan berat yang harus segera diselesaikan. Setelah itu saya kelompokkan mana yang berat, mana yang mungkin masih bisa diselesaikan dalam waktu seminggu ke depan, atau mungkin ada yang masalahnya sama, kita bisa melakukan konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Jadi itu dilakukan secara berkelompok. Mungkin yang masalahnya sama, kita selesaikan bersama secara berkelompok, dan minimal itu biasanya 7 sampai 9 orang. Seperti itu. Jadi semoga berharapnya anak-anak dengan adanya kotak tersebut mereka tidak malu untuk bercerita, mereka mau mencari solusi. Karena apa Bu? Karena dari kesehatan mental itu sangat berpengaruh kepada pendidikan, pola hidup nanti untuk kedepannya bisa baik. Untuk yang terakhir tadi sudah. Terima kasih Bu. Ada masukan atau tambahan? Bu Angga, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk yang pertama tadi mungkin sama ya, mengenai kotak ajaibnya yang bahannya mungkin perlu diperbarui. Jadi kami nanti mohon ditunggu. Yang kedua mengenai saran. Yang nomor 1 yang kolaborasi guru BK mata pelajaran itu. Jadi saya
pertanyaannya, semoga jawabannya dapat bermanfaat dan membantu. Terima kasih Ibu Ulfa atas jawabannya. Untuk acara selanjutnya, acara bicara untuk pada pagi hari ini adalah penutup. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah sekaligus sekretaris sejawat Bapak Ibu Guru dalam menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengembangan dan etika pada instansi pemerintah. Oh iya, tanggapan Ibu Kepala Sekolah tanggapan di sini. Terima kasih Bu Ulfa, selamat. Ini mungkin sesuatu yang kita pikir sederhana, tapi impactnya, dampaknya ternyata bisa sangat besar. Ya, seperti kita tahu memang anak-anak sekarang itu tidak bisa disamakan dengan zaman kita. Zaman kita mikirnya adalah gimana caranya uang jajan itu bisa cukup, ya. Nah, tidak dimarahin dulu, tidak dimarahin ini, gimana caranya nilainya tidak jelek dan seterusnya. Tapi sekarang anak-anak itu masalahnya, problemnya sangat banyak. Kita juga shock ini lagi, ternyata ada anak kita yang punya penyakit seperti itu. Saya bilang bahwa anak-anak itu banyak yang punya luka di dalam dirinya yang orang tuanya mungkin tidak tahu atau belum ngerti yang orang peduli. Dan mungkin kita berbuat sama-sama untuk anak-anak kita itu. Jadi kalau anak-anak itu berbeda luar biasa, mari kita lihat diri anak itu di rumah dia sudah tidak punya rumah untuk bernapas atau untuk mengeluarkan isi dan mungkin mereka berhadapan dengan kita. Jadi kalau orang tua sudah tidak peduli, kita tidak peduli, anak ini mau seperti apa? Kota SD ini di semua sekolah itu juga sudah pernah ada kotak saran dan sebagainya, tapi mari kita rubah image-nya jadi satu kota aja, ya. Saya pikir ini kota aja itu jadi satu kata yang bagus daripada kotak saran dan masukan. Tapi kota aja ini bisa menjadi satu media bagi anak-anak paling tidak untuk bercerita, karena mereka itu tidak punya siapa untuk diceritain, tidak punya tempat untuk mereka mengadu saja mereka tidak ketemu rasa sakitnya mereka. Jadi nanti akan didukung oleh sekolah, nanti kita buat yang lebih bagus, kita hias dengan sesuatu yang sejuk, menarik sehingga anak-anak merasa nyaman melihatnya. Dan mungkin tidak hanya satu, kita bisa tempatkan dua di tempat yang anak-anak nyaman untuk memasukkan, aman. Jadi ada yang itu tidak mau kelihatan. Di BK itu nanti ada ruang BK yang penting, ya. Karena mau stigma bahwa BK itu memang tempat untuk mereka bercerita itu agak susah. Stigmanya masih tempat yang menakutkan. Semua saran dari Bapak Ibu tadi luar biasa. Terima kasih. Itu menjadi satu masukan. Jadi harapan saya hal-hal seperti ini tidak hanya sebagai tugas, tapi betul-betul kita tidak lanjuti, karena pasti idenya adalah ide yang sudah didasari dengan riset, ide yang didasari dengan teori, dan ide yang didasari dengan praktek. Sudah diimplementasikan, sudah di-trial and error, kita tinggal menerapkan. Jadi dari tadi Bu Siska dan Bu Ulfa, saya pikir ini satu inovasi sekolah yang akan kita tidak lanjuti bersama, yang kita dukung bersama. Jadi semua saran dari Bu Angga, Bu Neng, Bu Bali itu semuanya nanti akan kita tampung, kita petakan lagi dan kita laksanakan dalam aksinya. Sekali selamat Bu Siska, Bu Ulfa untuk seminarnya luar biasa. Terima kasih sudah memberikan satu ide dan gagasan bagi saya dan teman-teman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Pusat Sekolah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, terima kasih atas kehadiran dari Ibu Wokang Sri Sulanjari selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Surakarta, sekaligus rekan sejawat Bapak Ibu Guru dalam menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Mohon maaf apabila kami dalam menyelenggarakan acara ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.